Yang saya hormati Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ben Ibrahim, Bupati Kapuas. Yang saya hormati Bapak Kajari, Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati tim dari Komnas Perlindungan Anak, rekan-rekan hadirin sekalian yang hadir pada pagi hari ini di Polres Kapuas. Selanjutnya kami ingin menyampaikan ke Bapak Ketua Komnas Anak bahwa selama tahun 2020 kami menangani 17 perkara, Pak, dengan jumlah tersangka ada 16 orang. Di antara mereka ada yang sudah dewasa dan ada juga tersangka yang anak-anak, Pak. Jadi anak-anak sama anak-anak. Korban yang bisa kami lakukan pemeriksaan ada 17 orang. Akan tetapi ini korban lebih banyak, Pak, karena kebanyakan mereka malu untuk melapor. Kemudian ada juga yang sudah tidak bisa dideteksi keberadaannya, sudah pindah tempat dan sebagainya. Rata-rata kasusnya adalah persetubuhan, kemudian ada yang sodomi, Pak. Kemudian ada juga yang kekerasan terhadap anak dari keluarga inti dan sebagainya. Saat ini ada 6 perkara yang sedang masih berjalan, ada di Jakarta Bapak ini. Ada juga yang terakhir kasus yaitu antara paman dan keponakannya sampai korban bernama Dr. Bahari di rumah sakit, Pak, atas perlakuan dari pamannya ini hingga korban alhamdulillah sekarang sudah baik dan sudah di dalam ditangani oleh tim, Pak, untuk penyembuhan trauma hidupnya dan sebagainya. Rata-rata modus operandi yang mereka lakukan karena motifnya adalah motif ekonomi, Pak. Dengan ini memberikan uang jajan. Ada yang kasus sodomi yang sebelumnya itu ada lebih dari 30 korban itu dia si pelaku ini kontak di dekat sekolahan, Pak. Ada beberapa anak yang biasa ke kontrakan yang dekat sekolahan itu sehingga memancing anak-anak itu dikasih uang jajan dan sebagainya, akhirnya di sana dicabuli dan sebagainya. Kekerasan terhadap anak ini saya sudah targetkan kepada tim kami, setiap ada laporan 1 kali 24 jam harus terungkap, Pak. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan kami juga dibantu oleh Bapak Kajari. Setiap perkara yang ada di Kabupaten Kapuas ini, khususnya anak ini mendapatkan prioritas, Pak. Dipercepat perkaranya sehingga segera untuk dapat disidangkan. Atas dukungan Pak Bupati, jadi kami semua stakeholder di Kabupaten Kapuas ini sangat intens, khususnya terkait perlindungan anak ini, Pak. Dan ke depan tadi kami juga berbincang dengan Pak Bupati, kami akan membuat program untuk memperkuat keluarga inti ini, Pak. Jadi itu yang paling penting, sehingga anak-anak ini bisa dapat diawasi dengan baik dan tidak mudah untuk jadi korban dari predator predator anak ini. Hari ini saya datang dengan kawan-kawan di komisioner ini menyambut baik Pak Kapolres karena telah memaparkan bahwa ternyata peristiwa-peristiwa anak itu didominasi oleh kejahatan seksual. Dan ini saya dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, saya bersuara untuk meneruskan apa yang menjadi aturan pemerintah yang dibuat oleh Bapak Presiden mulai dari Kapolres Papua. Kebiri itu bukan dilakukan secara permanen dan tidak sembarangan putusan pengadilan juga memutuskan tambahan kebiri. Kalau unsur-unsur yang saya sebut tadi tidak terpenuhi, dia residivis, lalu kemudian dilakukan oleh orang terdekat yang harus melindungi, lalu kemudian itu mengakibatkan reproduksi dari korban rusak, bahkan meninggal dunia, itulah yang bisa dikenakan tambahan kebiri. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolres dan Polresnya sendiri sebagai Polres yang ramah anak, Kapolres yang punya dedikasi, tadi dikatakan respon cepat, 1 kali 24 jam kalau tidak perlu ditangkap, dan kalau terbukti 2 alat bukti yang cukup tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres langsung ditahan dan diproses. Itulah penghargaan yang kita berikan dan itu diikuti oleh kawan saya di Kasar Reskrim yang juga kerja cepat terhadap
kasus-kasus yang terlaporkan. Tentunya saya bangga juga kepada tadi PPA yang tidak lelah ya menjemput bola dan sebagainya. Dan ini adalah pintu bagaimana kita sosialisasi PP 70 tahun 2020 tentang tata laksana pemilih lewat